Habib Rizik pulang untuk persiapan reuni 212. Gebrakannya mengundang Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Kalau menurut pendapat kami pribadi, sebaiknya Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak perlu hadir karena mubazir. Mubazir tidak ada manfaat, tidak ada faedah, tidak ada gunanya sama sekali. Tetapi kami belum tahu nih pendapat dari teman-teman, para netizen, para kaum muslimin wal muslimat di Indonesia. Setuju atau tidak kira-kira jika Pak Presiden Prabowo Subianto hadir untuk mengikuti acara reuni 212 yang biasa diadakan oleh mereka. Nah, kalau menurut saran kami pribadi sih, sebaiknya Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto tidak perlu hadir karena itu mubazir. Karena aksi 212 yang terjadi pada tahun 2016 yang katanya nih aksi bela Islam ketiga. Wah, kan menggelorakan slogan aksi bela Islam, membela Islam katanya. Aksi bela Islam ketiga. Tatkala itu menuntut Ahok untuk diadili. Kan coba kita renungkan. Menuntut Ahok untuk diadili tapi dengan menggunakan kata-kata aksi bela Islam. Seolah-olah ingin jihad fisabilillah, jihad melawan siapa? Ya, apakah itu benar aksi membela Islam ataukah aksi memperalat Islam untuk tujuan politik? Coba kita renungkan. Direnungkan dulu baru menjawab di dalam kolom komentar. Sesuai dengan hati nurani, apakah benar aksi ketika itu membela Islam, membela umat Islam dan agama Islam, ataukah memperalat Islam untuk tujuan politik? Kemudian dari aksi 212 itu selalu diupayakan untuk reuni setiap tahun. Nah, reuninya ini kan mengalahkan reuninya para lulusan sekolah lah. Mulai dari reuni anak-anak SMP, reuni SMA, reuni mahasiswa, ini kalah. Yang hadir kan langsung banyak tuh di Monas. Jadi berbagai macam kalangan nih hadir untuk reuni. Nah, kira-kira apa tujuan utama reuni itu? Ini kan harus jelas. Setiap dilakukan oleh kaum muslimin harus jelas tujuan dan niatnya. Niat dan tujuannya harus jelas. Apakah silaturahim? Nah, silaturahim bentuknya bagaimana? Silatur itu kan menyambung ar-rahim. Ya, rahim dari persaudaraan. Bentuknya seperti apa? Ini rahim yang harus disambung ini. Rahim yang harus sambung. Rahim itu kan ada dalam perut. Perut ya, ada dalam perut. Maksudnya ini adalah silaturahim menyambung persaudaraan antar sesama umat Islam atau antar sesama manusia. Ataukah memang tujuannya ingin menunjukkan kekuatan massa? Ini loh, kekuatannya para habaib masih besar. Ya, nyatanya nih yang hadir di Monas ini masih banyak. Berarti kekuatan para pecinta, para muhibbin habaib Alwi masih sangat besar, membludak. Atau reuni itu tujuannya apa? Coba. Kalau kita pikir nih, terutama yang jauh-jauh nih, jauh dari Jabodetabek. Hadir itu kan membawa uang pasti, kecuali kalau memang ada yang mendanai, ada yang ngasih dana besar ya kita nggak tahu. Kalau ada yang ngasih dana yang besar kita nggak tahu. Tetapi kalau misalnya nih mereka membawa dana uang masing-masing dari rumah, apalagi rumahnya jauh, mereka ini kan paling nggak habis 500.000 sampai 1 juta, bahkan mungkin ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta atau ada yang lebih. Di sisi lain nih masih banyak guru-guru ngaji yang di kampung-kampung, di gang-gang yang kesulitan cari nafkah, guru-guru ngaji. Coba kita renungkan, kalau seandainya uang itu dikumpulkan untuk membantu guru-guru ngaji, mereka kira-kira ikhlas apa enggak? Jadi uang itu daripada kita reuni-reunian ya, kita kumpulkan nih uang 500-an ribu. Kalau sekali 5 orang sudah 5 juta untuk membantu guru ngaji si fulan. Nah, agar beliaunya lebih fokus untuk mendidik generasi bangsa yang tidak bisa ngaji. Sedangkan gurunya biar agak tenang. Karena jika anak-anak kampung itu dibiarkan oleh guru ngaji, dibiarkan saja, tidak diajari ngaji, anak-anak itu liar,
maka anak-anak itu nanti akan tumbuh dewasa menjadi orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh yang mudah sekali untuk diadu domba. Nah, ini kenyataan. Sedangkan guru-guru ngaji ini masih berusaha berjuang, ya. Tetapi jika misalnya guru-guru ngaji ini selalu mengajar ngaji setiap hari, ngajar ngaji setiap hari, itu kan waktunya habis, tenaganya terkuras, capek, lelah, sehingga kesulitan cari nafkah. Kalau anak-anak kampung dibiarkan begitu saja, mereka ya menjadi orang-orang yang liar, nggak tahu tentang Al-Quran, nggak tahu hadis, nggak tahu tentang bagaimana cara baca Al-Quran, apalagi sampai menjadi imam tahlil yasinan tahlilan misalnya. Ini kan jasanya para guru-guru ngaji. Sedangkan guru-guru ngaji itu, mohon maaf, kalau seandainya dipikir oleh Pemda itu paling berapa sih? Ya misalnya 100, 200, 300 ribu itu bagi kita ya sejam 2 jam tuh habis. Uang segitu itu hanya berjam-jam udah habis, nggak sampai 1 hari. Itulah. Jadi itu Masya Allah luar biasa. Nah, oleh sebab itulah mari kita berpikir waras bersama-sama. Bagi saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat yang jauh-jauh, ya misalnya nanti hadir reuni itu sampai mengeluarkan uang di atas 500 ribu, sampai 1 juta bahkan lebih, cobalah direnungkan, dipikir secara jernih. Lebih baik didermakan, diberikan, disumbangkan, diinfakkan, sodakokan kepada fakir miskin di sekitarnya, atau diberikan kepada guru-guru ngaji atau janda-janda yang mereka sudah tua tidak punya suami. Dan perbuatan seperti ini itu jarang dilakukan. Mohon maaf, jarang dilakukan karena kami sudah sering belusukan ya di kampung-kampung. Sampai saat ini di kampung-kampung itu banyak orang yang mohon maaf anaknya disuruh ngaji aja sulit disuruh ngaji. Sudah digratiskan itu masih sulit ngaji, apalagi suruh bayar. Itu sudah banyak sekali. Nah, kami lihat guru-guru ngajinya Masya Allah setiap hari berusaha mengajar ngaji anak-anak itu. Mereka harus juga cari nafkah. Ada yang jualan bubur, jualan bakso, jualan cilok, macam-macam lah, jualan gorengan dan seterusnya. Mereka mau teriak-teriak kepada siapa? Pemerintahnya juga budek. Mohon maaf, pemerintahnya budek kalau masalah pengajian, masalah Islam itu. Nah, sedangkan umat Islam hanya force power, menunjukkan masa, poya reunian di Monas di Monas mengundang presiden. Makanya kami sarankan Bapak Presiden gak usah hadir. Jika hadir mohon maaf nih, banyak sekali teriakan-teriakan guru ngaji, para ulama-ulama yang ada di kampung, para janda-janda miskin, orang-orang yang kelaparan itu teriak, hatinya teriak, kepingin, tetapi mereka simpan dalam hati. Oleh sebab itulah saya mewakili mereka semua melalui video yang cukup singkat dan pendek ini agar kaum muslimin dan muslimat di Indonesia sadar sesadar-sadarnya. Demikian, semoga manfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.